Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman, dalam hidup ini kita harus punya mimpi. Tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita. Untuk membuat itu bagaimana? Kita jadi orang harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua, karena doa orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, mungkin kalau kamu disuruh pilih sayang ibu atau bapak, kamu bingung. Tapi saya tekankan kepada anak-anak saya, pertama kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada ibu kamu. Baru kedua bapak kamu. Karena pengorbanan ibu kamu jauh lebih besar daripada bapak kamu. Jadi ibu mengandung kita. Begitu kita lahir, kita disuapin, terus kemudian kita ngompol, kita buang air besar, tengah malam, lagi tidur enak-enak, dia bangun, dia susuin kita, kadangkala cuci, kita punya ngompol cuci, kita punya bekas buang air. Kemudian dia didik kita, dia bawa kita ke sekolah, dia antar, diajarin kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita lupa akan pengorbanan seorang ibu. Dan pengorbanan seorang ibu itu nggak bisa diukur dengan materi. Jadi mungkin saya harus jelaskan. Dulu cita-cita cuman jadi tukang parkir. Terus saya bermimpi, kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku. Saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya nggak punya uang. Saya hanya duduk ke sana, saya numpang baca. Terus saya pulang. Saya bacain buku bagaimana jadi orang sukses. Jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa jujur. Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua. Dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Dan saya selalu bermimpi memang menjadi orang sukses. Mimpi itu saya sendiri pesimis waktu itu untuk untuk sukses. Tetapi seperti saya katakan, bahwa ini semua gerak Tuhan, bukan gerak saya. Saya jadi mualaf umur 24 tahun. Saya diangkat anak oleh almarhum Buya Hamka. Dan seiring saya jadi mualaf, saya cuma niat minta kepada Allah. Karena waktu saya jadi mualaf itu Buya Hamka bilang, nak, dosa-dosamu mulai hari ini 0. Jadi kamu mulai lagi dengan yang baik ya. Jadi saya mulai dengan yang baik. Dan saya niat minta kepada Allah, ya Allah, dengan perkenan Engkau, kalau memang diperkenankan, aku ingin mengharumkan nama Islam dan aku ingin sukses. Sukses itu entah bagaimana, apakah punya nama besar, apakah punya harta, saya bilang terserah. Kadangkala jatuh bangun itu pasti. Saya tahun 2012 saya ditawarkan oleh pemegang saham yang sedang berantem. Pemegang saham jalan tol Citra Marga Nusa Pala Persada. Itu jalan tol dalam kota, dan sekarang ini kalau perusahaan tol swasta terbesar adalah Citra Marga. Dan saya juga mungkin dari sesi bisnis, saya juga pedagang nasi kuning Rp3.000. Mungkin orang bertanya, kenapa saya dagang nasi kuning Rp3.000? Kenapa nggak kasih gratis? Saya beli nasi kuning 10.000, saya jual 3.000. Secara matematika, orang bilang rugi, saya bilang untung. Kok nggak dikasih gratis saja? Kalau saya kasih gratis, saya memonopoli sedekah itu dan saya memonopoli pahala itu. Tapi kalau saya jual 3.000, saudara-saudara kita yang biasa makan 10.000, dia bisa makan 3.000, dia bisa sedekah buat orang lain yang di bawah dia 3.000 juga, dia mesti save 4.000. Jadi bukan bisnis aja yang nggak boleh dimonopoli, sedekah juga nggak boleh monopoli, pahala juga nggak boleh dimonopoli. Program nasi kuningnya kita harus beli dari warung setempat.
Saya bilang nggak boleh kita masak sendiri, catering sendiri. Selama masih ada warung setempat, kita harus beli dari warung setempat. Ada 5 warung, kita gilir. Hari Senin warung pertama, Selasa warung kedua, dan seterusnya. Mereka tanya, kenapa? Saya bilang, kita mau sedekah. Mereka mau cari nafkah, warung-warung kecil setempat. Kita mau mencari pahala, cari barokah. Mereka mau cari uang buat anak-anaknya sekolah. Kalau mereka jual 10.000, kita di sampingnya jual 3.000. Yang dapat bukan barokah dari mereka, sumpah serapah. Karena mereka tidak bisa bersaing dengan kita. Jadi saya bilang, selain kita membantu kaum duafa, kita harus berdayakan warung setempat, bukan kita matikan. Supaya berkahnya itu kebagian semua. Kaum duafanya kebagian, warung UMKM-nya kebagian. Supaya semua barokah, everybody happy, kitanya pun juga happy. Saya rela subsidiin setiap hari. Bukan mau ria atau sok-sokan, bukan. Tapi saya berterima kasih kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Saya dari pedagang asongan, anak jalanan, sampai saya jadi hari ini. Saya pasti ini ada rahasia Allah yang dititipkan kepada saya. Dan rezeki orang banyak dititipkan pada saya. Ini bukan saya punya. Inilah yang dikatakan waktu itu oleh guru saya dan ayah angkat saya juga, yaitu almarhum Buya Hamka. Kalau kamu mau berbuat kebaikan di jalan Allah, pasti Allah cariin duitnya. Padahal saya mau keluar duit sendiri, tapi dicariin duitnya. Nah sekarang ini warungnya udah ada 12, di Banjarmasin juga ada. Dan warung itu memang kita khususkan buat kaum duafa dan fakir miskin. Dan kita beli dari warung setempat. Dan tidak boleh dibungkus, bawa pulang, harus makan di tempat. Karena apa? Kita sadar masyarakat kita masyarakat yang kreatif dan pinter. Kalau dibungkus ntar dijual 6.000, mereka cari untung di situ. Jadi harus makan di tempat. Jadi nggak boleh dibungkus dibawa pulang. Kecuali makanan ini tidak habis, kami bungkus, kami bagiin ke lampu merah, kasih gratis, nggak dijual. Dulu mimpi punya pegang uang 22 juta aja kayaknya susah setengah mati. Tahu-tahu proyek dikasih 22,5 triliun dari pemerintah. Ini satu kepercayaan yang luar biasa. Anak jalanan loh, anak kampung. Dan saya cuma punya mimpi satu di terakhir lagi saya ceritakan. Mimpi saya baru terrealisasi 3. Mimpi saya adalah membangun tempat ibadah buat umat Islam, kebenaran agama Islam, membangun masjid atau musola sampai 1.000 biji. Ya, saya baru 3. Inilah anak jalanan, pedagang asongan, tapi karena Allah mau apapun kun fayakun, bisa jadi apa saja. Jangan sombong, itu penting. Bukan hanya jangan sombong, harus selalu merasa iba atas kekurangan dan kebutuhan orang lain yang belum tercukupi. Insya Allah rezeki itu datang bagaikan tsunami. Ini saya sudah alami sendiri. Saya alhamdulillah, buat saya dulu megang proyek atau megang duit 22 juta nggak bisa. Sekarang kalau dikasih proyek 22,5 triliun tidak akan merubah lifestyle saya. Saya tetap berpenampilan ke kantor pakai celana jeans. Nggak boleh sombong, itu kunci paling sukses. Karena apa? Kalau kita nggak sombong, kita selalu mau tahu dan bertanya. Saya belajarnya ini dari supir dan dari marketing rokok. Waktu saya umur 17, tetangga saya itu agen rokok. Jadi saya suka duduk ngobrol sama supirnya, sama marketingnya. Saya selalu tanya. Kalau nggak sombong pasti kita mau bertanya. Kalau sombong, misalnya orang ngomong apa, kita sok bisa, padahal kita nggak ngerti apanya. Itu kita harus tanya. Nggak usah malu-malu, tanya apaan sih. Ini menambah wawasan kita. Nah setelah menambah wawasan kita, insya Allah kita jadi pinter. Saya sekolah cuman sampai SMA, lulus, terus saya di Fakultas Kedokteran pernah, di Fakultas Hukum pernah, cuman tingkat 1, tingkat 2 saja.
Jadi ya inilah gaya bicara anak kampung, tetapi ya mohon sekali lagi dimaafkan kurang lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.